Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas tentang tugas individu yang telah kalian kerjakan kemarin untuk mata pelajaran praktikum akuntansi jasa dagang manufaktur. Nah, untuk kali ini Ibu sudah mendownload jawaban dari salah satu teman kalian, namanya Mbak Ika. Nah, di sini kita langsung bahas saja ya. Nomor 1, jelaskan tahap pencatatan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Dan nomor 2, gambarkan bagian siklus akuntansi perusahaan pada tahap pengikhtisaran. Pada tahap pengikhtisaran berarti itu dalam tahap, kan ada tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, tahap pelaporan. Nah, itu kalian bisa pelajari lagi ya. Nah, di sini langsung kita bahas saja nomor 1 jawabannya. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses pembuatan laporan keuangan pada sebuah perusahaan dagang dalam periode tertentu. Betul ya, inti dari siklus akuntansi perusahaan dagang ini adalah laporan keuangan. Umumnya, siklus akuntansi tersebut akan dimulai dari transaksi hingga pembuatan laporan keuangan yang terjadi pada sebuah perusahaan. Di sini kita bisa simpulkan jawaban ini sangat singkat namun betul. Namun jika kalian ingin menambahi, kalian bisa tambahi di sini siklus akuntansi dari transaksi tersebut akan dimulai dari transaksi. Ini yang pertama, transaksi. Kemudian kalian bisa langsung tambahin di situ jurnal umum, jurnal khusus, kemudian buku besar, dan neraca saldo. Ya, kemudian nanti ada jurnal penyesuaian, kertas kerja, hingga pembuatan laporan keuangan. Nah, kalian bisa lengkapi dengan jawaban seperti ini. Kalau tadi punya Mbak Ika kan hanya transaksi saja, nah kalian tambahin hingga ke jurnal penyesuaian. Nah, untuk nomor 2 tadi untuk tahap pengikhtisaran. Nah, jadi untuk perusahaan dagang arti akuntansi itu kan adalah tahap pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Nah, pengikhtisaran itu berarti kalian bisa cek di Google, kalian langsung aja tahap pengikhtisaran siklus akuntansi. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau tahap pengikhtisaran itu berarti dari pembuatan neraca saldo dari akun-akun buku besar. Karena kalau tahap pertama itulah tahap pencatatan. Tahap pencatatan itu berarti tahap pembuatan jurnal. Nah, kalau pengikhtisaran itu dari neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian hingga menyusun laporan keuangan, kemudian membuat jurnal penutup. Seperti itu ya, itu untuk tahap pengikhtisaran nih. Jadi untuk tahap pertama ini pencatatan. Ini dari transaksi jurnal umum, jurnal khusus, buku besar pembantu, posting ke buku besar, itu masuknya ke dalam tahap pencatatan. Namun untuk membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian, itu masuknya ke tahap pengikhtisaran. Seperti ini ya, betul punya Mbak Ika. Oke, selanjutnya soal nomor 3, dalam tahap pelaporan, nah ini yang terakhir tahap pelaporan, catatan apa saja yang dijadikan dasar atau sumber untuk menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Ini kita udah masuk perusahaan dagang. Nah, jadi untuk membuat laporan keuangan, kalau ini contoh laporannya ya. Ini yang dijawab oleh Mbak Ika, ini contoh laporan keuangannya ya yang akan kita buat. Jadi jawabannya bukan ini. Yang ditanyakan kan sumbernya. Ya, sumber untuk membuat laporan laba rugi itu apa gitu. Sumbernya apa? Nah, kalau untuk membuat laporan laba rugi berarti kita butuh akun dari neraca saldo. Jadi neraca saldo kita hanya butuh akun-akun
biasanya kalau perusahaan dagang ada kayak penjualan, pembelian bersih, dan sebagainya. Dari neraca saldo yang kemudian disesuaikan. Ya, yang disesuaikan di sini maksudnya adalah ketika sudah ada jurnal penyesuaian yang telah dibuat gitu. Nah, untuk laporan perubahan modal pun sama dari neraca saldo yang disesuaikan. Oke, gitu ya. Kemudian nomor 4. Tiara membayarkan uang sejumlah 45.000. Ya, Tiara membayarkan 45.000 untuk barang yang dibelinya berupa 1 botol pengharum ruangan dan 1 bak ballpoint untuk kebutuhan kantor tempat dia bekerja, yaitu Klinik Adinda Keramat Jati. Perlengkapan kantor tersebut dibelinya dari Lipo Swalayan di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur. Dari transaksi tersebut, Tiara memperoleh bukti transaksi berupa struk pembelian dari kasir. Oke, Tiara beli ya, berarti transaksi yang terjadi adalah transaksi pembelian. Ini jawabannya. Yang A adalah transaksi pembelian. Apakah bukti transaksi yang muncul atau perlu dibuat dari transaksi tersebut? Oke, kalau pembelian secara tunai berarti bukti transaksi yang dibuat adalah bukti transaksi nota. Ya, nota tunai. Nota itu buat tunai. Oke, nota kontan kalau misal kalian mau ya, kontan. Karena dia tidak membeli secara kredit, tapi dia beli secara kontan. Oke, dari bukti transaksi tersebut yang dibuat, manakah yang termasuk bukti intern dan ekstern? Nah, jadi untuk nota kontan ini, manakah yang termasuk bukti intern dan ekstern? Kalau bukti intern itu kan antar perusahaan, di dalam perusahaan. Nah, kalau bukti transaksi ekstern berarti yang diberikan kepada Tiaranya. Berarti dari bukti transaksi yang dibuat, manakah yang termasuk bukti intern dan ekstern? Nah, kalau nota kontan ini kan yang diberikan kepada si Tiara. Ya kan, ini yang diberikan kepada Tiara. Namun, ketika ada transaksi jual beli, ya, untuk yang intern, ini kita harus membuat ini kan ada pembelian ya. Oke, kalau ada pembelian, tadi kalau untuk bukti intern karena ada pembelian, berarti yang kita buat adalah bukti kas masuk. Ya, ini untuk intern. Tapi untuk eksternnya, ekstern itu berarti yang kita berikan ke Tiara itu, ya, yang dimaksud bukti transaksi ekstern kan buat orang yang beli. Berarti di sini nota kontan. Bukti kas masuk itu berarti ketika ada orang beli kan otomatis kita punya pemasukan. Jadi internnya itu bukti kas masuk. Yang kalau misal kalian bingung seperti apa bukti kas masuk, kalian bisa lihat YouTube Ibu ya tentang bukti transaksi. Kemudian selanjutnya dari bukti transaksi yang dibuat, Tiara mencatatnya dalam buku jurnal umum. Dalam hal ini, apakah kegunaan bukti transaksi tersebut? Kegunaannya untuk mempermudah mengklasifikasikan transaksi ke dalam jurnal umum. Jadi kalau misal kalian nggak membuat bukti transaksi seperti ini, kalian akan bingung ini termasuknya masuk ke jurnal apa, debitnya apa, kreditnya apa gitu. Oke, kita cek coba jawabannya Mbak Ika tadi. Nah, ini bisa sih jawabannya untuk merekam peristiwa ekonomi transaksi secara formal dari bukti transaksi gitu. Bisa ini, oke? Itu ya.